Pengertian sikap selektif. Sikap selektif adalah sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar. Sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya yaitu 1. Pancasila, 2. Landasan konstitusional yaitu UUD NRI tahun 1945. Pada segi agama, etika dan tujuan pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua. 1. Untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. 2. Untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek yaitu 1. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam sebuah aspek kehidupan. 2. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. 3. Bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut. Itu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. 4 hal yang perlu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik yaitu: pertama, demokratisasi, yang kedua, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, akan dianggap sebagai musuh bersama, sering dianggap teroris dunia, serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Kemajuan iptek terlebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, setelah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara, mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mewujudkannya, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapat informasi dan ilmu pengetahuan. 3 hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai Pancasila. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan profesi, dan berorientasi ada masa depan daripada masa lampau.